Pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan berbagai sektor industri termasuk bisnis perjalanan atau travel. Meningkatnya beban biaya produksi diperkirakan memperlambat pertumbuhan bisnis perjalanan. Bagaimana kira-kira dampak kenaikan harga BBM terhadap bisnis perjalanan? Ben Sukma, Presiden Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia, akan menguraikannya dalam perbincangan fokus bisnis yang telah kami rekam beberapa waktu lalu. Pak Ben, terima kasih ada di studio. Selamat sore Pak Ben. Selamat sore. Iya, Pak Ben, kenaikan BBM diperkirakan akan memukul tingkat belanja konsumen. Pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak premier seperti perjalanan wisata atau perjalanan kemana gitu ya antar kota ini mungkin akan diredusir. Nah, apakah ini sudah berpengaruh kepada industri perjalanan wisata di Indonesia, Pak? Kalau hitung-hitungan sekarang belum kita nampak. Pengaruh pasti. Ya, pengaruh pasti karena faktor transportasi yang utama yang akan menyebabkan kenaikan seperti transportasi udara, ya, transportasi darat. Tetapi kenaikan BBM itu tidak berbanding lurus dengan harga paket, karena ada misalnya komponen-komponen lain yang mungkin tidak naik, ya kan? Tetapi kenaikan pasti ada, kenaikan pasti ada. Kenaikan harga paket ya, harga paket perjalanan. Karena pesawat udaranya kan naik. Itu terutama untuk paket perjalanan yang menggunakan moda angkutan udara. Tapi yang angkutan laut juga, angkutan darat juga kan akan menaik karena dari komponen BBM-nya. Ya. Walaupun komponen BBM itu misalnya BBM-nya naik 30%, belum tentu komponen yang ada di dalam transportasi itu naik 30%. Ya, apakah industri sudah melakukan penyesuaian untuk harga paketnya, Pak? Kita menyesuaikan sebenarnya dengan udara atau transportasi yang di luar kita. Kalau yang di dalam kita, biro-biro perjalanan rata-rata mengutamakan untuk tidak menaikkan supaya tetap memperoleh omset ya, omset penjualan. Karena sekarang ini kan sudah mendekati liburan dan sudah banyak yang beli. Kalau kita naikkan mungkin akan terjadi kekecewaan. Tetapi yang belum beli pasti kita naikkan. Oke. Tapi menurut catatan asosiasi ini memang sudah ada penurunan sebenarnya, bukan cuma semata-mata karena ada rencana kenaikan BBM, tapi untuk misalnya untuk perjalanan inbound memang sudah ada penurunan ya Pak? Penurunan bencana alam, penurunan riot ya. Potensi kerusuhan yang ada, dan itu sudah kelihatan. Jadi tambah lagi BBM. Nah, tetapi penurunan ini memang sudah lama terjadi, sudah lama, udah dari tahun ke tahun terus kita menurun. Baru tahun-tahun 2000, ya tahun inilah 2006, 2007, 2008 kita mulai naik. Berarti kalau misalnya penurunannya di inbound ya, untuk perjalanan inbound itu kan bukan karena pengaruh BBM di dalam negeri ya Pak? Ini kan karena kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global, sehingga mungkin turis-turis yang diharapkan bisa masuk ke dalam negeri, tapi mereka juga mengurangi belanja bepergian juga kali ya Pak? Kalau dulu pertama faktornya keamanan, kalau kedua sekarang tentu faktor resesi dunia juga kan, pendapatan mereka yang berkurang menyebabkan mereka kurang berjalan. Mungkin orang-orang Eropa dia tidak jadi ke Far East ya, mungkin dia ke Turki, cari yang lebih murah ya Pak ya, ke Perancis ya, ke mana, sementara turis domestiknya sekarang ikut terpukul juga karena BBM dinaikkan, mereka kan juga otomatis harus mengurangi biaya perjalanan dalam negeri Pak. Mungkin begini, mereka akan tetap berjalan, tetapi mencari yang lebih murah. Ini karena herannya kita di sini ya, ini Bali penuh sekarang. Oh gitu. Nah, Jogja penuh, Bandung penuh. Jadi berarti mungkin ya mereka yang tadinya hotel bintang 5 lari ke bintang 3 untuk menghemat biaya ya kan. Biaya ini ditombokin di mereka tidak mengurangi biaya, tapi hanya beralih turun kelas aja ya Pak ya. Tidak mengurangi perjalanannya. Tidak mengurangi perjalanan, tapi hanya turun kelas saja. Tapi itu secara kumulatif nanti dihitung-hitung ini tetap ada penurunan omset ya bagi industri. Tetap ada. Berapa persen Pak penurunannya? Kita sejauh ini sebelum dinaikkan BBM. Kalau sebelum kenaikan BBM ini kita sudah mengalami sebenarnya 10-15%. 10-15%. Diperkirakan kalau nanti ada kenaikan BBM bisa ada penurunan lagi? 20 barangkali. 20%. Ya. 20% barangkali. Dan antisipasi dari industri bagaimana Pak? Ini kita itu tadi mengubah pola perjalanan menjadi lebih murah.
kemudian barangkali mengurangi daerah-daerah yang dikunjungi. Misalnya kalau turnya sampai jauh-jauh, kita kurangi separuh aja. Nah, begitu. Tapi tetap kita jual begitu. Oke, iya. Dan ini kan berkaitan juga dengan tahun 2008, kan ini adalah tahun Visit Indonesia ya, Pak ya. Ini kan harusnya menjadi titik balik bagi industri pariwisata Indonesia ya. Betul. Tapi dengan kemungkinan adanya kenaikan BBM ini bisa mengganggu rencana besar ini ya, Pak ya? Bisa kalau kita bilang bisa karena rencana-rencana ini kan semua tergantung kepada aksesibilitas. Kan gitu. Apakah aksesibilitas udara, laut, darat. Nah, ini kalau sampai tidak terkontrol akan mengakibatkan tentunya pengurangan kedatangan. Kita nggak tahu sekarang, kan airline ini membuat fuel surcharge. Iya, betul. Fuel surcharge itu tambahan kenaikan harga minyak. Nah, ini terlalu bebas. Pemerintah tidak mengontrol. Ada yang naikin 60.000, ada yang naikin sudah 120.000, ada yang 290.000. Jadi suka-suka dia naikkan. Jadi repot nih biro perjalanan ya, Pak kita ya, repot, nggak bisa jual paket kan. Karena nanti harganya sekarang saya mau bikin paket bulan Juli aja. Misalnya ke Bali. Ya. Saya nggak tahu harga tiketnya berapa. Oke, jadi ini harus tunggu dulu nanti airline menaikkan fuel surcharge-nya ini berapa, baru biro perjalanan bisa menentukan harga menaikkan berapa persen. Dan ini tidak ada keseragaman. Ini yang sebenarnya pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan harus segera membeli garis batas. Garis batas atas ya. Sejauh-jauhnya boleh naik sekian gitu. Kalau enggak nanti semua pada menaikkan suka-suka hatinya. Untuk musim liburan nanti sudah masih memakai patokan yang lama atau? Nggak ada, kita nggak tahu. Oke, jadi belum ada kenaikan, belum ada penyesuaian harga sama sekali ya, Pak ya? Naik sudah. Oke. Tapi tidak ada aturannya. Jadi perusahaan maskapai A naik sekian persen, yang B naik sekian persen, yang C naik sekian persen. Jadi ini membuat kita tidak bisa menentukan harga paket. Baik, iya. Masih nunggu nanti begitu. Baiklah, Pak. Iya, mudah-mudahan kalaupun ada naik, jangan naik besar-besar sekali ya, Pak ya, sehingga ini masih bisa masyarakat terjangkau melakukan perjalanan. Ya, baiklah Pak Ben Sukma, terima kasih untuk perbincangan kita ya Pak. Ya pemirsa, itulah Presiden Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia Ben Sukma. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.